Hello everyone, this is Anton channel. Welcome to my English grammar video where you can master English in just 10 minutes. In this video, I will introduce you a present simple tense. This tense is the first step in mastering the English language. Knowing this tense is really important in making a sentence. Without further ado, let's get started. Okay, this is our first meeting, so simple present. Okay, this is the first one. Simple present. Oke, simple present seperti apa? Kita akan mulai bahas mulai dari fungsinya. Oke. Ya, untuk fungsinya dalam simple present itu setidak-tidaknya kita ada 3 fungsi dalam tenses ini, ya. Yang pertama, itu tenses ini untuk menceritakan suatu yang berupa habit atau kebiasaan, gitu, ya. Nah, jadi misalnya hari ini kita kebiasaannya bangun jam 5 misalnya, dan besok kita bangun jam 5 lagi, dan seterusnya kita bangun jam 5 setiap pagi. Itu namanya kebiasaan. Selain itu, juga kita bisa menjelaskan sesuatu yang berupa facts atau general truth. Dia fakta atau kebenaran umum. Begitu ya, general truth, kebenaran umum. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Jadi suatu hal yang memang berlaku di mana-mana sama. Misalnya air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, itu kan general ya, itu fakta dan berlaku di mana-mana. Dan misalnya information. Nah, ini information untuk mengungkapkan informasi atau juga bisa keterangan tentang sesuatu itu. Inilah kira-kira 3 fungsi dalam tenses ini. Baik, kita move to the next slide. Ya, formulanya. Rumusnya seperti apa untuk simple present? Rumusnya itu sangat sederhana sekali. Ya, rumusnya itu kita hanya menggunakan subjek dan juga verb ke-1. Verb 1 itu verb yang dasar ya, yang tidak ditambah apa-apa. Kalau di kata-kata kerja itu dia yang paling sebelah kiri begitu ya. Nah. Oke, subjek ditambah verb ke-1. Nah, kita kenalkan dulu subjek. Subjek dalam bahasa Inggris itu ada segini ya. Nah, ada I, you, we, they, sama plural. Plural itu maksudnya lebih dari 1. Jadi orangnya atau bendanya dia lebih dari 1 begitu. Ada he, she, sama it, dan singular. Singular itu dia sama dengan 1 begitu ya. 1 orang atau 1 benda. Hewan juga bisa ya. Subjek itu biasanya posisinya di paling depan di awal kalimat begitu ya, dan umumnya seperti itu ya. Nah, ini rumusnya. Nah, tenses ini sangat detail, jadi beda subjek itu beda rumusnya begitu ya. Nah, makanya saya kelompokkan kelompok yang atas dan kelompok yang bawah begitu ya. Kalau subjek yang atas yang hanya sampai plural itu rumusnya ketika dia kalimatnya positif, nanti verbnya itu tidak perlu tambah s. Silang ini tidak perlu ya. Nah, sementara yang bawah, kalau he, she, it sama singular atau 1 orang, itu nanti subjeknya, verbnya, itu harus tambah s. Nah, verb dalam bahasa Inggris tambah s-nya itu nanti ada bentuk es-nya dan bentuk es-nya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, kalau kalimatnya negatif, nanti kalau yang atas itu pakai don't, yang bawah itu pakai doesn't. Ya, ini tuh do not atau does not begitu ya. Kalau dipanjangkan begitu. Kalau questionnya yang atas pakai do, yang bawah pakai does. Ya. Okay. Nah, let's take a look to the examples. Nah, oke, ini saya masukkan lagi supaya kita tidak lupa. Nah, Jacob eat 2 egg white daily. Nah, Jacob itu makan 2 putih telur setiap hari. Ini kan kebiasaan ya. Nah, kita fokus ke subjek karena tenses ini sangat berfokus ke subjek ya. Jacob berapa orang? 1 orang kan, dia single, he, atau dia singular. Nah, maka dari itu verbnya harus tambah s. Begitu. Nah, jadi it-nya menjadi bentuk s-nya menjadi, nah ini Jacob eats 2 egg white daily. Begitu. Ya, easy kan? Nah, next one. Nah, oke, saya punya Martha and Kevin. 2 orang ya, 2 orang atau they di sini kan. Nah, sehingga verbnya itu tidak perlu tambah s. Nah, jadi swim-nya tinggal kita masukkan lagi ke sini tanpa penambahan letter s ya. Nah, jadi Martha and Kevin swim twice a week. Begitu. Ini juga masih kebiasaan meaningnya. Next one. Nah, ini informasi.
The train arrived at 8:10 p.m. Nah, gitu ya. Trainnya ada berapa? Ini kan ada satu ya, keretanya, sehingga dia singular atau it, sehingga verbnya harus tambah s. Bentuk s dari arrive, dia adalah, nah ini, arrives. The train arrived at 8:10 p.m. Begitu. PM itu malam ya, jam 12 siang sampai 12 malam itu PM atau post meridian. Okay. Next, number 4, water boil at approximately 100 degrees Celsius. This is what I was just saying earlier. Air mendidih pada suhu kira-kira 100 derajat Celcius. Nah, air itu suatu benda yang memang tidak bisa dihitung, maka dari itu kita anggap bendanya satu. Nah, berarti kesini dia it atau singular, sehingga kata kerjanya boilnya harus tambah s. Nah, bentuk tambah s dari boil adalah boils, begitu ya. Oke. Next one. Nah, oke, sekarang kita menyentuh yang es nih ya. Nah, dead. Dead-nya satu orang kan, single. Di sini dia he atau singular, berarti dia verbnya harus tambah s. Nah, menjadi bentuk s dari wash gitu. Nah, dia umumnya yang ujungnya huruf s sama h letternya seperti ini, dia tambahnya adalah es. Begitu ya. Nah, sehingga jawabannya menjadi Dad washes the car on the weekend. Begitu. Baik, sekarang kita masuk ke kind of sentence-nya ya, atau bentuk kalimatnya ya. Ada positif, negatif, sama interrogatif atau kalimat tanya ya. So let's take a look. Untuk membedakan kalimat positif dan negatif itu gampang caranya. Pokoknya kalau positif itu tidak ada kata not di kalimatnya. Tidak ada unsur not begitu ya. Nah, tapi kalau ada negatif itu berarti ada makna not di kalimatnya gitu. Kalau kalimat interrogatif ya berarti dia bertanya atau kalimat untuk menanyakan begitu ya. Nah, ini kita rubah dari kalimat positif ke dalam negatif sama interrogatifnya. Jacob eats 2 eggs white daily. S-nya dari sini karena dia he berarti dia pakai s di sini. Nah, sekarang kita negatifnya berarti kita pakai ini doesn't begitu. Nah, bagaimana? Nah, jadi begini. He doesn't, itu it-nya tidak pakai s lagi. Jadi yang pakai s hanya untuk kalimat yang positif begitu ya. Nah, jadi anggap saja s-nya sudah ada doesn't, udah pindah ke doesn't begitu. Jadi s-nya nggak ada lagi begitu ya. Nah, pay attention to this kind of sentence ya. Nah, kalimat question-nya karena masih subjeknya he atau Jacob, berarti dia pakainya does. Does-nya tapi di depan posisinya menjadi does he, masukkan lagi kata kerjanya yaitu eat 2 egg white daily. Itu tinggal kita turunkan saja. Dan don't forget to put question mark at the end of the sentence ya. Nah, sama seperti halnya doesn't, does juga kalau udah ada does, it-nya tidak perlu pakai s lagi. Nah, saya punya kalimat nomor 2. Nah, Martha and Kevin swim twice a week. Nah, Martha and Kevin swimnya dari sini. Verbnya tidak perlu pakai s karena dia they atau plural. Nah, untuk negatifnya berarti kita nanti pakainya don't sebegitu. Dan untuk questionnya kita pakainya do begitu ya. Nah, ini memang sudah tidak ada s dari awalnya juga. Jadi semuanya kita tinggal langsung masukkan ke kata kerja swimnya begitu ya. Jadi yang negatif, they don't swim twice a week. Don't dari mana? Dari sini ya. Nah, perhatikan. Good. Nah, questionnya, do they swim twice a week? Do dari mana? Dari sini begitu. Karena subjeknya dia they. Nah, I have exercise. Nah, Nick play tennis twice a week. Nggak ada not, berarti dia kalimatnya positif. Nick dia laki-laki sendiri ya, berarti dia harus pakai s. Jadi plays tennis twice a week. Nah, gitu ya. David never mix milk and eggs. David satu orang sendiri, he, berarti yang bawah tadi harus tambah s. Nah, bentuk s dari mix adalah tambah es menjadi mixes begitu ya. David never mixes milk and eggs begitu ya. Water ini sudah sempat kita bahas tadi karena dia singular harus tambah s. Bentuk s dari boil adalah boils begitu. A triangle have 3 corners. Triangle itu segitiga, segitiganya ada 1. Nah, berarti harus tambah s have-nya. Bentuk s dari have, dia bukan haves ya. Nah, jadi seperti ini. Has. Nah, a triangle has 3 corners ya. Nah, ini diperhatikan kadang kita keliru di sini juga.
Daniel flies to Paris once a year. Ini kebiasaan. Nah, fly bentuk S-nya karena ada Daniel sendiri itu ditambahnya bukan S, bukan ES, tapi IES begitu ya. Untuk verb khusus itu harus ditambah IES. Seperti apa? Seperti ini. Daniel flies to Paris once a year. Gitu. Ya. Lucas and Clara, dua orang, berarti kita tanpa S menjadi langsung saja like. Gitu. Tim and Kate, nah not work. Nah ini yang seperti saya katakan tadi, kalau ada not berarti dia kalimatnya negatif. Nah sehingga kita lihat subjeknya dua orang, berarti pakai they, berarti not-nya ganti ke yang negatif menjadi don't atau do not. Nah langsung masukkan lagi kata kerjanya work-nya. Jadi Tim and Kate don't work every day gitu ya. It not cost so much. Nah, subjeknya it. Ada not juga. Kalau it dia negatifnya bukan pakai don't tapi pakai doesn't. Tidak perlu pakai s lagi begitu ya. Tadi rumusnya menjadi it doesn't cost so much begitu. Cost itu artinya harga ya. Jadi maksudnya itu harganya tidak terlalu mahal begitu. Kalau kita alih bahasakan ke bahasa Indonesia. Nah, ini bentuknya question. Nah, kalau bentuk question gini, kita jangan bingung dengan kata question word di depan, what-nya anggap what-nya tidak ada ya. Nah, kita fokus ke dua blanks ini saja. Pertama, karena subjeknya you, berarti kita depannya pakai do ya. Nah, do ini itu adalah verb, sementara do di sini adalah rumus begitu, menjadi seperti ini. Nah, what do you do for a living? Begitu. Do di sini adalah rumus yang tadi. Nah, do di sini adalah kata kerja dari sini, gitu. Jadi ada dua do di sini, tapi fungsinya berbeda, ya. Maksudnya what do you do for a living itu artinya kamu kerjanya apa sih, begitu, kira-kira ya. Nah, what-nya tinggal turunkan lagi ke bawah, gitu. Ya, jadi jangan bingung dengan question word seperti ini. Last one, where she lives, sama seperti hal yang atas. Where-nya kita abaikan dulu. Nah, kita cari di depannya di sini pakai apa? Karena subjeknya she menjadi pakai does begitu ya. Nah, udah ada does pakai s lagi tidak? Tidak kan? Nah, menjadi seperti ini. Where does she live? Begitu ya. Oke. I'm very excited to share with all of you how to master English from the beginning. And thank you very much for attention. I'll see you in another video. See ya. Bye.